Shalom saudara, bersama saya Uncle Mandil 24. Nah saudara, hari ini ada topik yang Uncle Mandil mau sharekan, yaitu iblis kepedean bisa menang. Iblis kepedean bisa menang. Saudara, topik ini saya ambil bukan dari asumsi saya, tetapi dari pembelajaran Alkitab yang saya pelajari dari Kejadian 3 ayat yang pertama. Jadi ini saya angkat di channel saya, ini saya sharekan di channel saya ini, khusus saya tujukan kepada saudara-saudaraku yang seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita harus berhati-hati, berjaga-jaga di bawah matahari ini. Selama kita hidup, kita harus berjaga-jaga, berwaspadalah. Kita harus berjaga-jaga. Imanmu terus tetap fokus, berpandangan kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya, supaya kita tetap mengerjakan, supaya kita tetap mengakhiri nanti pertandingan dengan baik iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus fokuskan hidup kita kepada firman Allah, firman Tuhan. Kita belajar secara pribadi ataupun kita bisa belajar bersama-sama dengan orang-orang dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan belajar dari orang-orang yang tidak percaya, yang tidak beriman, yang tidak di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan berikan ruang di pikiranmu, di hatimu terhadap komunikasi orang-orang yang membawa Injil, orang-orang yang membawa ayat, membawa isi Alkitab, padahal hatinya tidak percaya, tidak menerima Tuhan Yesus Kristus. Jangan beri ruang di hatimu, berbahaya, berbahaya. Karena apa? Seperti yang saya akan sharekan di channel saya, ya, iblis itu kepedean bisa menang. Iblis kepedean bisa menang. Sekarang kita buka Alkitab kita belajar dalam Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Nah, saudara, ada 3 analisa yang saya mau sampaikan berkaitan dengan Kejadian 3 ayat yang pertama. Analisa yang pertama, dikatakan di situ ular adalah binatang yang paling cerdik di darat. Jadi kalau dikatakan ular ialah binatang yang paling cerdik di darat, ini memang benar-benar ular asli atau ular yang secara nyata bisa dilihat oleh kasat mata, fisik. Ya, ular benar-benar asli. Dikatakan di situ bukan ular adalah binatang yang paling cerdik di sorga, bukan, tapi di darat. Ya. Jadi ular binatang yang paling cerdik di darat. Analisa yang kedua yaitu ular yang membentuk, yang menjadikan ular siapa? Tuhan Allah. Karena dikatakan di situ ular adalah binatang yang paling cerdik yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi Tuhan Allah yang menjadikan ular. Dari mana? Dari tanah. Kalau kita lihat dalam Kejadian 2 ayat yang ke-19 sampai 20, di mana segala binatang, hewan, burung itu dijadikan, dibentuk oleh Tuhan Allah dari tanah. Kemudian itu yang dibawa kepada manusia. Untuk apa?
untuk diberikan nama. Jadi nama ular itu diberikan oleh manusia pada waktu itu di Taman Eden. Ya, Adam yang memberikan nama kepada segala binatang, segala ternak, hewan yang dibawa oleh Tuhan Allah. Seperti nama yang diberikan oleh manusia, itulah nanti namanya. Kalau kita lihat, nama ular ini dalam bahasa Ibrani adalah nakas, ya, nakas. Banyak sekali, satu spesies ular ini banyak sekali ragamnya. Kalau kita lihat sekarang ada ular derik, ular anaconda, ya, ada ular apalagi, ular piton, ada ular lidi, ular sawah, ular kobra, banyak sekali jenisnya, ya. Itulah luar biasanya Tuhan itu, ya, luar biasa. Dan manusia nggak bisa membuat satu ekor pun ular, tidak bisa. Hanya Tuhan Allah yang bisa menjadikan segala binatang, segala ternak dan lain sebagainya. Ya, analisa yang ketiga adalah ular berkata. Nah, ini dia penting sekali. Ular berkata, apa yang dikatakannya? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saudara, apakah yang berbicara kepada perempuan itu adalah ular atau iblis? Jadi yang berbicara kepada perempuan itu adalah bukan ular yang secara fisik, tetapi iblis yang berbicara. Iblis yang bermanifestasi mengambil wujud ular, ya, seolah-olah ular itu yang berbicara, padahal bukan. Tetapi iblislah yang berbicara dalam manifestasi ular. Jadi iblis yang berbicara, iblis yang berbisik kepada perempuan itu. Nah, dari mana kita tahu bahwa itu adalah iblis? Ya, dari apa yang dikatakannya. Ya, dari apa yang dikatakannya. Iblis mengatakan suatu perintah larangan yang Tuhan Allah berikan kepada manusia pada waktu di Taman Eden. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai 17, Tuhan Allah memberikan perintah nih kepada manusia itu. Apa perintahnya? Semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, ya, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ayat 17 itu. Ini perintah. Nah, pada waktu Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia itu, yang ada pada waktu itu adalah Tuhan Allah, di situ juga ada manusia yang menerima perintah, dan juga ada iblis. Karena dalam Ibrani pasal 1 ayat 14, iblis itu adalah makhluk roh. Jadi dia bisa mendengar, dia bisa berbicara, dia bisa berpikir. Nah, di dalam Yehezkiel pasal 28 ayat 11 sampai 19 itu merujuk kepada iblis, ya. Itu menggambarkan kepada iblis yang telah dilemparkan, ya, yang telah dilemparkan ke bumi. Kalau kita baca di dalam Lukas, ya, Lukas pasal 10 ayat 18, di sana dikatakan juga, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit, ya. Dan dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 dijelaskan juga, Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9, saudara bisa baca. Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di sorga, malaikat dan malaikat-malaikatnya, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis. Nah, si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya.
Jadi yang berbicara pada waktu itu di Taman Eden bukanlah ular secara fisik, tetapi iblis yang bermanifestasi, ya, iblis yang bermanifestasi. Nah, saudara, sekarang apa yang dikatakan oleh iblis tadi kepada perempuan itu? Tentulah Allah berfirman. Nah, apa yang dikatakan oleh iblis tadi kepada perempuan itu? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, di sini dari perkataan iblis kepada perempuan itu ada dua analisa yang saya mau sharekan juga. Analisa yang pertama dari perkataan itu adalah iblis menyebut tentang Allah. Di sana dikatakan tentulah Allah, ya, ada kata Allah. Dan percaya ya saudara bahwa Allah berfirman. Jadi dia tahu, dia percaya bahwa iblis itu tahu tentang Allah. Iblis percaya bahwa Allah itu dan Allah berfirman, dia percaya. Artinya percaya tahu aja gitu, tahu. Karena iblis itu malaikat yang diciptakan oleh Tuhan. Dalam 2 Petrus 2 ayat 4, ya saya akan bacakan di situ. Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tadi, saudara, ya, dilemparkan. Yakobus 2 ayat 19, coba baca Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Iblis, malaikat-malaikat yang telah jatuh, itu roh-roh jahat tadi, itu percaya, ya, percaya Allah itu, percaya firman Allah itu, Allah berfirman, percaya gitu. Yesus mengusir roh-roh jahat dari Garasa. Ini juga kalau kita lihat dalam Markus, ya, Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6, dikatakan di situ, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Ayat ke-7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Ya, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang, ya, mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Di sana juga kita lihat bahwa roh-roh jahat itu berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Roh-roh jahat itu percaya, ya, percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Sama seperti perkataan yang diucapkan oleh iblis itu waktu di Taman Eden kepada perempuan itu, tentulah Allah, ya, sudah disebutkan Allah, kemudian disebutkan lagi Allah berfirman, ya, dan dipertegas lagi di situ dalam Markus pasal 5 ayat ke-6 sampai seterusnya, di mana roh-roh jahat itu
berkata, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi?" Ya, malaikat percaya kepada Allah. Ya, percaya bukan berarti hidup dalam kebenaran. Dia enggak hidup dalam kebenaran dan tidak ada kebenaran dalam hidupnya. Sama seperti saat ini, di zaman-zaman sekarang, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang memakai tentang Alkitab, ayat-ayat, tetapi tidak percaya Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Nggak percaya. Artinya nggak percaya di sini adalah tidak menerimanya dalam hidupnya, tidak menaruh iman kepadanya. Itu sama kayak iblis tadi. Iblis juga percaya, tapi tidak hidup di dalam kebenaran Yesus Kristus. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Di mana iblis mencoba Yesus juga, apa yang dikatakannya? Ya, kalau kita lihat di situ Matius 4 ayat 1 sampai 11. Dengan iblis menggunakan dengan membalikkan firman Tuhan ya. Tetapi jawab Yesus apa? Yesus juga menggunakan ya. Kalau kita lihat dari jawaban Tuhan Yesus apa? Waktu dia dicobai oleh iblis di padang gurun. Di dalam Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. Tetapi jawaban Yesus apa? Yaitu dengan mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Jadi firman Allah itu sumber hidup menghidupkan ya, yang keluar dari mulut Allah. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dari jawaban Tuhan Yesus kepada iblis ini, iblis meninggalkan Yesus. Ya, ini berarti bahwa iblis tidak berkomentar apa-apa, sebab apa yang dikatakan Yesus adalah fakta, kenyataan. Ya, nyahlah iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Iblis menyadari bahwa Yesus yang dia cobai itu adalah Allah, anak Allah, firman Allah. Jadi iblis nggak berkomentar apa-apa lagi, ya. Tetapi sekarang banyak komentar, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, ya. Iblis, ya, yang diciptakan oleh Tuhan Allah melalui firman-Nya. Wow. Percaya, tahu Yesus yang dia cobai benar-benar adalah Allah. Dia tahu, iblis tahu yang dia cobai itu Allah, yang dia cobai firman Allah, anak Allah yang Maha Tinggi. Iblis tidak berkomentar apa-apa, meninggalkan Yesus pada waktu itu. Ya, meninggalkan Yesus pada waktu itu. Analisa yang kedua dari perkataan yang dikatakan oleh iblis kepada perempuan itu. Ya, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Iblis mencomot ayat 16 dan mencomot ayat 17 dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Yang diambil iblis itu dari firman itu hanyalah sebagian saja, tidak utuh. Iblis berusaha merangkai kata yang diambilnya dalam ayat 16 sampai yang ke-19. Ya, coba kita baca dalam ayat 16 sampai 17 dalam Kejadian pasal 2. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu sudah jelas dikatakan, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, iblis
itu dia mengambil bagian ini saja di ayat 16 dan mengambil bagian ini saja di ayat yang ke-17. Dia meramu, ya. Dia meramu, memutarbalikkan firman, ya. Tujuannya apa? Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 8 ayat 44, untuk membinasakan, membunuh, supaya kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan Yesus, tidak percaya kepada firman-Nya. Berbahaya ini, saudara. Berbahaya sekali. Berbahaya. Terus apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah seperti firman Tuhan berkata dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu. Jaga hatimu, saudara. Siapa yang bisa menjaga hatimu? Engkau. Dengan cara bagaimana, saudara? Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Jadi, mendengarkan firman Allah, merenungkan firman Allah, tidak cukup sampai di situ. Tetapi engkau harus membukakan hatimu terhadap firman yang kau dengar, terhadap firman yang engkau renungkan itu. Engkau buka hatimu supaya firman itu masuk, tinggal di dalam hatimu. Tidak hanya engkau saja yang percaya kepada firman, tetapi engkau juga harus membuka hatimu. Tugas kita adalah membuka. Apa artinya membuka? Percaya dan menerima. Percaya dan menerima. Menerima, percaya dan menerima. Luar biasa. Langkah yang ketiga di dalam Ibrani 3:15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu ketika engkau mendengar suara firman Tuhan. Jangan keraskan hatimu ketika firman Tuhan, ya, Alkitab ini diperdengarkan. Jangan keraskan hatimu. Buka hatimu. 4. Dalam Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi, tinggallah di dalam Yesus. Ya. Ketika sudah tinggal di dalam Yesus, dan Yesus juga tinggal di dalam kamu, artinya engkau juga buka hatimu, terima dia, percaya dia, dan tetap di dalam dia. Ya, bukan hanya mendengar, tapi kalau engkau tidak buka hati, tidak percaya, tidak menerimanya, tidak bisa. Makanya itu, sekarang ini, di zaman sekarang ini, sudah banyak orang mendengarkan Alkitab, firman Tuhan. Ya, sudah banyak. Tetapi, tidak hanya sekedar tahu, tapi apakah engkau percaya kepada isi firman itu, kepada pribadi itu, Tuhan Yesus Kristus? Apakah engkau menerimanya? Kalau engkau menerimanya, akan terlihat dalam perjalanan imanmu, dan engkau tetap setia sampai finish. Engkau dipanggil pulang ke sorga. Puji Tuhan. Sekarang ini waspadalah, berhati-hatilah. Makanya iblis itu tidak akan pernah bisa menang, walaupun dia mempelintir Alkitab. Orang-orang zaman sekarang
jikalau ada yang mempelintir Alkitab, menggunakan, mencopot ini, keluar ini, keluar ini, keluar ini, keluar ini, tidak akan bisa mengalahkan kebenaran itu. Yesus Kristus adalah kebenaran itu. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Injil itu, menerimanya juga, dan tetap sampai mati, tetap setia di dalam iman, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hidup yang kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini saudara-saudaraku, puji Tuhan, ini yang saya sampaikan di dalam channel Uncle Mandir. Tuhan berkati.